Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Rahman Islam. Ini saya 41121109 program studi eh, mata kuliah sekarang, mata kuliah UTS saat ini pengenalan big data. Eh, Pada video ini saya akan menjelaskan, saya akan membuat penjelasan tentang jawabannya. Pada soal pertama, yaitu soalnya adalah sebuah skenario pada perusahaan e-commerce terbesar Shopee yang mengalami pertumbuhan pesat dalam jumlah pengguna dan transaksi dalam 1 tahun terakhir. Perusahaan ini sudah mengumpulkan data dari juta pengguna, ribuan transaksi, serta data yang dikumpulkan tidak hanya berasal dari pembelian, tapi juga aktivitas pengguna website, feedback, atau ulasan lain, dan aktivitas media sosial lainnya. Saat ini menghadapi tantangan besar dengan ragam data yang bertambah. Perusahaan ingin menggunakan big data untuk membuat keputusan dan meningkatkan pengalaman pelanggan, mengoptimalkan rantai pasokan, dan meluncurkan iklan pemasaran yang lebih efektif. Nah, di soal nomor 1 ini, yang pertama adalah volume. Volume itu adalah besarnya data pada perusahaan Xshop ini. Agar Xshop dapat menangani data yang besar, dianjurkan menggunakan data center berbasis cloud seperti Amazon S3 atau semacamnya, agar perusahaan data bisa menyimpan dan mengakses data secara mudah. Solusi bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan pada perusahaan dan bisa memanfaatkan metode kompresi yang terdapat pada setiap data center, setiap server yang ada, serta partisi data untuk mengoptimalkan ruang penyimpanan. Artinya data yang ada pada perusahaan Xshop ini bisa disimpan dengan baik dan bisa dikompres agar ukurannya tidak besar saat menyimpan data, dan bisa menghemat ruang penyimpanan yang nantinya bila data berkembang lebih jauh lagi, sehingga penyimpanan yang ada pada perusahaan Xshop, penyimpanan data yang ada pada perusahaan Xshop tidak sia-sia. Selanjutnya adalah variety, yaitu keragaman data, di mana Xshop mempunyai banyak jenis ragam data dengan berbagai format seperti JSON, XLS, CSV, dan JSON dan lain-lain. Data yang tadi saya sebutkan itu masih banyak lagi jenisnya, tergantung dari datanya, termasuk juga data gambar dan data lainnya, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur. Transaksi dengan teknologi Hadoop, pada pemrosesan data yang struktur ataupun tidak terstruktur menggunakan alat NLP sangat penting untuk bisa mengekstraksi informasi berharga dari data yang sedang pada ragam data tersebut. Velocity yaitu kecepatan data, yaitu dimana alur masuknya data, kecepatan alur masuknya data.
baik data baru atau yaitu data baru untuk dilakukan analisis secara tepat waktu atau on time yang bisa dibilang real time. Analisis ini terkait aktivitas pengguna, data ulasan ataupun data lainnya untuk bisa membuat keputusan secara tepat. Veracity yaitu adalah metode validasi data dengan mengurangi kesalahan dan duplikasi dengan cara menerapkan quality control yang ketat. Quality control itu adalah menjaga teknik quality control itu adalah menjaga kontrol kualitas pada data yang disimpan oleh perusahaan Exshop itu. Menggunakan tools seperti Talent dan menggunakan proses ETL, extract transform load, yaitu guna untuk mengekstrak data dan mengkonversi bentuk data serta memvalidasi data, atau bisa dibilang membersihkan, menstandarisasi dan memvalidasi data sebelum dilakukannya analisis. Lalu selanjutnya adalah value. Agar bisa memilah data yang berguna pada Exshop, data mining dalam analisis untuk mengetahui prediksi dan pola terhadap perilaku pelanggan serta meningkatkan membantu iklan pemasaran dan meningkatkan daya saing. Alat seperti Power BI atau Google Colab dan lain-lain bisa digunakan untuk bisa menganalisa dan mengambil keputusan yang tepat dengan data yang relevan. Bisa dibilang value ini adalah pentingnya informasi penting dari suatu data, itu value. Oke, berlanjut di soal nomor 2. Di soal nomor 2 ada 5 konsep yang akan dijelaskan di jawaban saya ini, yaitu visualisasi tools, kedua 5V big data, selanjutnya big data, lanjut ke big data cycle, dan terakhir adalah tahapan analisis big data. Baik, yang pertama adalah visualisasi tools. Alat untuk visualisasi data. Dalam visualisasi data yang sering biasanya digunakan oleh saya adalah Google Colab pada data mining dengan Google Form ataupun data yang sudah ada dari Google. Namun dengan hasil data yang akurat hanya bisa didapatkan dengan observasi langsung menggunakan kuesioner atau data mining lainnya. Itu untuk visualisasi data. Alat visualisasi tools ini adalah alat untuk menyajikan data secara visual, baik itu berupa grafik atau diagram dan hal lainnya secara visual. Yang selanjutnya dari subsoal 2 yaitu 5V big data, yaitu volume. Volume jumlah data besar yang dikumpulkan dari data mining dengan melakukan pengumpulan data baik kuesioner maupun teknik observasi dalam mencatat data tersebut. Volume ini adalah besarnya data pada besarnya data yang dimiliki, yaitu disebut volume. Variety, seperti soal nomor 1 tadi, variety adalah keragaman kategori yang disimpan di berbagai jenis dan format akan menentukan kompleksitas
data dengan keanekaragaman data yang sedang dikelola saat dianalisis dalam mendapatkan informasi penting untuk nanti dilakukan untuk nanti dipakai pada saat pengambilan keputusan. Variety juga bisa variety atau kategori data termasuk hal yang hal yang hal yang penting karena banyaknya variasi dapat meningkatkan keakuratan pada analisis data yang dilakukan. Lalu selanjutnya adalah velocity, yaitu kecepatan. Kecepatan data kecepatan data yang masuk secara real time. Proses yang untuk data secara real time harus biasanya diproses secara tepat waktu untuk menghasilkan analisa yang akurat terkait dengan aktivitas pengguna dan berbagai hal lain seperti rekomendasi untuk pelanggan. Lanjut ke variety, yaitu keakuratan pada data. Keakuratan data yang dimiliki keakuratan pada data bisa dimiliki jika melakukan pembersihan data. Variety ini adalah seberapa akurat data dan kualitasnya penting dalam melakukan analisis data pada variety ini dianggap sudah valid dan dapat mengurangi resiko saat dianalisis, dan hasilnya dapat mengurangi resiko dan pengambilan keputusan. Value adalah sebuah nilai pada sebuah data, yaitu sebuah manfaat yang dimiliki dari pengambilan analisis dari analis data jumlah yang besar untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan pengambilan keputusan baik itu keputusan bisnis ataupun keputusan penting lainnya. Bisa dibilang value atau nilai adalah sebuah informasi penting pada sebuah data. Big data cycle, sebuah siklus perputaran data yang dimulai dari pengumpulan data, penyimpanan data, pemrosesan, analisis, visualisasi, pengambilan keputusan, dan umpan balik. Siklus ini akan terus dilakukan untuk mendapatkan informasi penting yang digunakan pada pengambilan keputusan. Di tahap pengumpulan data, kita bisa melakukan data mining dengan kuesioner ataupun hal lain untuk mengambil data dan menyimpannya. Penyimpanan data adalah tahapan di mana data disimpan agar bisa diakses maupun disimpan secara efisien. Lalu di pemrosesan data adalah bagaimana data tersebut disortir agar data yang paling valid yang nantinya bisa dilakukan ke proses berikutnya, yaitu tahap analisis data. Di tahap analisis data data yang sudah disimpan tadi dianalisis dan bagaimana
untuk mengambil informasi penting, dan apakah ada informasi penting yang bisa ya pola untuk mendapatkan pola dan informasi penting yang nantinya akan disajikan pada visualisasi data. Lanjut ke tahap berikutnya, visualisasi data. Visualisasi data adalah penyajian data secara bentuk secara visual, baik itu dengan presentasi ataupun hal lain, secara visual, yaitu melalui grafik ataupun diagram. Untuk bisa disajikan dan dilihat oleh perusahaan. Lanjut ke pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan diambil dari data penting yang sudah disajikan di sebelumnya di tahap visualisasi data untuk bisa meningkatkan baik itu efektivitas iklan pada efektivitas pada pengiklanan ataupun agar bisa meningkatkan penjualan pada perusahaan. Lalu selanjutnya adalah umpan balik. Bagaimana umpan balik? Bagaimana hasil yang diterima dari pengambilan data tadi, keputusan dari hasil pengambilan data tadi bisa apakah berdampak baik atau buruk. Dengan adanya umpan balik kita bisa melihat apakah data yang sudah diolah tadi bisa menghasilkan manfaat terhadap keputusan perusahaan dalam meningkatkan efisiensinya. Dan umpan balik ini penting karena untuk menghasilkan data yang akurat, umpan balik ini akan menjadi perbaikan bila mana data yang dihasilkan sebelumnya tidak ada keputusan dari data yang sebelumnya diambil kurang efektif. Kita bisa melihat dari umpan kurang efektif atau tidaknya, kita bisa melihat dari umpan balik di tahap akhir ini. Siklus tersebut akan terus dilakukan dalam mengambil informasi penting pada pengambilan keputusan. Lalu berlanjut ke tahap analisis big data. Proses tahapan mulai dari data mining hingga data consumption. Ini adalah masih soal ini tahapan analisis data masih dalam soal nomor 2 ya. Data mining menggunakan teknik menggunakan teknik analitik untuk mengumpulkan pola serta hubungan data besar guna mengenai informasi penting. Dalam mengumpulkan data, kita bisa menggeneralisasi poin-poin penting untuk bisa mengambil data-data dengan variabel yang relevan nantinya. Data aggregation mengumpulkan data aggregation, yaitu menggabungkan data berbagai sumber atau menyatukan informasi relevan untuk siap dianalisis. Data dari berbagai sumber, contohnya dari berbagai daerah, dikumpulkan menjadi satu untuk bisa dianalisis menjadi satu kesatuan. Itulah yang disebut data aggregation. Tahap untuk menggabungkan dua data yang berbeda. Lanjut ke tahap data cleaning.
Data cleaning adalah proses untuk membersihkan data dari kesalahan atau duplikasi atau inkonsistensi data yang tidak akurat. Untuk memastikan kualitas data tinggi dan akurat, data cleaning perlu dilakukan untuk menyortir mana saja data yang pantas untuk bisa dianalisis. Lanjut ke berikutnya, data transformation. Format yang disesuaikan untuk analisis biasanya dengan teknik data transformation ini adalah konversi data, yaitu dengan teknik ekstrak transform load, yaitu ekstrak untuk mengekstrak sebuah data, transform untuk merubah data ke berbagai format, dan load yaitu meload dan mengambil dan memproses data yang tadi diekstrak dan ditransform. Selanjutnya ke data analisis. Data analisis adalah proses untuk mendapatkan informasi penting menggunakan metode statistik, machine learning, atau teknik lainnya. Data analisis adalah proses untuk menganalisa data yang nantinya akan bisa disajikan secara visual dan bersifat statistik, dan bisa juga digunakan untuk melatih machine learning atau dengan teknik lainnya. Data visualization yaitu menyajikan hasil analisis baik visualisasi grafik atau dashboard. Visualisasi grafik, dashboard atau yang lain dalam memudahkan penyajian dalam bentuk interpretasi, yang mana menunjukkan hasil analisis data untuk bisa dipahami oleh orang lain dengan mudah. Itulah tadi data visualization. Selanjutnya adalah data consumption. Data consumption menggunakan hasil analisis pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis. Data consumption adalah proses pada saat pengambilan keputusan, yaitu saat membuat strategi bisnis atau tindakan lain yang berdasarkan pada informasi data yang sudah dianalisis sebelumnya. Lanjut ke siklus. Siklus. Itu tadi adalah siklus yang dilakukan secara berulang untuk memaksimalkan manfaat dari big data. Lanjut ke soal ketiga, yaitu menjelaskan pengertian tentang apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menyimpan, mengambil, dan mengelola data. Pada penyimpanan, storage, pengambilan, dan pengelolaan. Pada penyimpanan data atau storage challenge, pengambilan data atau storage challenge, ada yang pertama adalah scalability atau skalabilitas. Skala pada penyimpanan data yang digunakan sebagai bahan analisis, yaitu besaran sebuah data yang dijadikan bahan analisis. Cost efficiency, yaitu efisiensi biaya penghematan pada pengoperasian analisis data dalam jangka waktu yang panjang, yaitu seberapa efisien sebuah perusahaan untuk melakukan analisis
data dengan biaya yang terjangkau, namun bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang pada pengoperasiannya. Selanjutnya ke data redundansi yang ketiga, bagaimana minimalisir kesalahan, duplikasi, dan serta ketidakakuratan data yang disimpan. Apakah data tersebut bisa digunakan atau tidaknya dari data redundansi ini. Data redundansi ini juga termasuk adalah duplikasi data yang sebelumnya sudah ada. Lanjut ke yang kedua, yaitu adalah pengambilan retrieval challenge, yaitu latensi atau keterlambatan arus data yang bagaimana keterlambatan arus data yang sedang masuk. Lanjut ke search optimization, yaitu optimalisasi pencarian, melakukan penyesuaian saat melakukan pencarian dan pengumpulan data, yaitu melakukan penyesuaian saat dilakukannya pengumpulan data untuk mengambil data yang valid dan akurat. Real time akses real time, yaitu akses on time, akses waktu tepat, yang dimana akses tepat waktu ini data akan secara langsung masuk, disimpan, dan dikelola pada waktu yang bersamaan. Lalu tahap yang ketiga adalah pengelolaan, yaitu manajemen challenge. Data governance adalah tata kelola data, di mana SOP atau prosedur pengelolaan data yang mengatur data tersebut. Bagaimana bagaimana data dilakukan sesuai prosedur tersebut. Itu tadi adalah data governance. Berlanjut ke data security atau keamanan data. Keamanan data yang disimpan bisa dianalisis. Data security, yaitu data keamanan data. Bagaimana data aman dan disimpan dan tidak bocor kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Keamanan data ini penting agar data klien atau data pengguna yang sedang dianalisa tidak bocor dan merugikan orang lain. Data security ini termasuk hal yang krusial karena setiap data memang harus diamankan dengan baik. Lanjut ke data integration atau integrasi data. Bagaimana data diintegrasikan dan disajikan secara visual dan digunakan untuk mengambil keputusan. Integrasi data ini adalah mengintegrasikan suatu data apapun untuk bisa dianalisa dan bisa disajikan secara visual untuk nanti dia gunakan pada saat pengambilan keputusan, baik dalam bisnis ataupun hal lain. Lanjut ke soal keempat, bagaimana teknologi seperti Apache Hadoop, Apache Spark, dan basis data NoSQL berkontribusi dalam analisis big data dan menganalisis data besar. Nah, soal nomor 4 ini, yang pertama adalah bagian A. Ada dua bagian A dan bagian B. Pada bagian A, peran dalam menyimpan data ada tiga yang harus menjadi penjelasan, yaitu peran penyimpanan data, peran dalam memproses data, dan peran dalam menganalisis data. Pada Apache yang pertama, pada Apache Hadoop Apache Hadoop digunakan untuk menyimpan data secara terpisah di beberapa server yang berbeda untuk dipecah menjadi setiap blok dan disimpan ke berbagai node untuk meningkatkan ketersediaan data, sehingga saat beberapa server yang down, server lain bisa digunakan untuk dilakukan analisa untuk diambil datanya.
sehingga penyimpanan data ini data yang disimpan bisa aman dan tidak terganggu oleh bencana lain. Selanjut ke Apache Spark dalam peran penyimpanan data. Apache Spark adalah penyimpanan berbasis cloud untuk menyimpan data namun tidak memiliki penyimpanan internal. Apache Spark ini mirip dengan Amazon S3 untuk menyimpan data berbasis cloud, namun tidak mempunyai penyimpanan internal pada tempat penyimpanan internal untuk penyimpanan data Apache Spark ini. Lanjut ke NoSQL database. Menyimpan data dengan format fleksibel serta mudah diakses, diperbarui secara cepat dan sangat cocok pada skala besar yang tidak terstruktur. NoSQL database adalah database besar yang tidak terstruktur dan biasanya dalam format JSON. Lalu kedua, yaitu peran dalam memproses data, mampu membagi pekerjaan-pekerjaan menjadi subtugas di berbagai node sekaligus namun tidak efektif pada pemrosesan real time. Apache Hadoop dapat membagi satu pekerjaan menjadi beberapa subtugas di berbagai node untuk proses pemrosesannya, dan secara batch atau secara rekap langsung menganalisa data secara besar dan serentak. Namun ini tidak efektif bila digunakan untuk pemrosesan secara real time. Ini adalah Apache Hadoop pada peran dalam memproses data. Lanjut ke Apache Spark dalam peran memproses data. Dengan memori yang sangat cepat, proses data real time batch menjadi sangat unggul. Dengan Apache Spark mempunyai keunggulan pada memori, yaitu pada memorinya. Oleh karena itu dapat melakukan pemrosesan data secara cepat dan real time, baik itu real time atau batch. Ini juga yang menjadi keunggulan Apache Spark, karena fleksibel dengan dua mode pemrosesan data tadi. Lanjut ke NoSQL database dalam peran memproses data. Dapat melakukan pemrosesan data secara native query yang bisa diakses secara berulang kali secara real time tanpa latensi. Melakukan pemrosesan data secara native. Ini adalah pemrosesan data secara tradisional atau secara query atau secara query natif. Ini adalah pemrosesan data untuk mengolah data secara sintaks lama, yaitu untuk bisa dan sintaks lama dalam mengelola untuk bisa mengakses memproses dan mengakses data secara real time, yaitu tepat waktu tanpa ada latensi. Peran dalam menganalisis data Apache Hadoop. Analisis data pada Hadoop biasanya dilakukan dengan tools lain seperti Hive untuk dianalisis data dalam jumlah besar. Analisis pada Apache Hadoop ini harus biasanya dilakukan dengan alat lain atau tools lain seperti Hive untuk menganalisa data dalam jumlah besar. Oleh karena itu analisis data Apache Hadoop biasanya dilakukan dengan integrasi alat lain.
Berlanjut ke Apache Spark. Untuk machine learning serta analisis data dalam jumlah besar, performa kinerja tinggi ideal untuk aplikasi. Apache Spark ini uh, sangat ideal untuk melatih machine learning, yaitu NLP, Neural Language Processing, pada analisis data yang sangat besar dan performa kerja yang harus dengan menggunakan performa kerja yang sangat tinggi. Ini ideal untuk digunakan pada aplikasi. Lanjut ke NoSQL Database dalam peran dalam menganalisis data. Analisis cepat melalui query langsung digunakan bersama teknologi analitik lain seperti Spark, pada analisis data yang kompleks dan terperinci. Analisis data NoSQL Database pada analisis query ini mengintegrasikan teknologi analitik lain seperti Spark ataupun Google Colab dan Power BI dan sejenisnya untuk analisis data kompleks, yaitu data dengan berbagai jenis data yang berbeda namun harus secara terperinci dan dilakukan secara cepat. Oleh karena itu, NoSQL Database cukup ideal pada tahap ini. Pada soal keempat bagian B, yaitu dalam jumlah perusahaan Exop menggunakan Apache Hadoop dalam menyimpan data dalam jumlah besar. Bagaimana Hadoop Distributed File System bisa membantu untuk penyimpanan data distribusi, dan apa keuntungan HDFS dibandingkan HDFS dibandingkan dengan penyimpanan penyimpanan tradisional. Apache Hadoop atau Distributed File System HDFS adalah penyimpanan data yang sangat besar dan bisa secara besar dan didistribusikan ke berbagai server lain, membagi data yang menjadi subblok terpisah di berbagai server dan node dalam cluster Hadoop. Keuntungan pada HDFS adalah menyediakan keandalan data, skalabilitas, dan kinerja yang lebih baik untuk menambah lebih banyak node. Dengan menambah lebih banyak node, HDFS bisa menyesuaikan kapasitas pertumbuhan data yang sedang berjalan. Selain itu, dengan HDFS dapat menduplikasi data secara otomatis ke berbagai node untuk mengurangi resiko kehilangan data atau data loss pada salah satu node. Proses paralel yang dilakukan pada data tersebar ke berbagai node agar lebih efisien dalam menangani data besar pada penyimpanan yang bergantung pada satu server. Lanjut di soal kedua, yaitu adalah Exop. Dengan memanfaatkan Apache Spark untuk memproses data secara real time, memberikan rekomendasi produk kepada pengguna saat berbelanja. Mengapa Apache Spark lebih unggul untuk pemrosesan real time dibandingkan MapReduce Hadoop? Jelaskan keuntungan menggunakan NoSQL Database untuk menyimpan data tidak struktur dibandingkan basis data relasional tradisional. Ini yang kedua, Exop memanfaatkan Apache Spark untuk proses data real time, memberikan rekomendasi produk, dan mengapa Apache Spark lebih unggul saat pemrosesan real time dibanding Redis Hadoop. Exop bisa memanfaatkan Apache Spark untuk memproses data secara real time dan memberikan rekomendasi produk. Seperti pada saat pengguna menjelajahi suatu aplikasi,
pengguna pada saat itu akan dianalisis dan bisa disesuaikan dengan kebiasaan mereka agar bisa mendapatkan rekomendasi produk yang sesuai dengan kemauan pengguna. Ini juga memungkinkan data diproses secara langsung di RAM tanpa perlu menulis atau membaca ulang dari disk. Ini tidak hanya mempercepat proses analisis pada data, tapi juga memungkinkan Spark untuk menangani baik batch maupun real time secara efisien. Dengan proses perubahan cepat, produk yang sesuai meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan, kinerja tinggi serta latensi yang rendah untuk kebutuhan pemrosesan real time di Isomancer. Ini yang juga menjadi nilai jual Apache. Ini juga mengapa Xshop cukup baik untuk Xshop sangat bagus untuk memanfaatkan Apache Spark ini karena kebutuhannya dalam memberikan untuk pemrosesan real time maupun data secara batch. Keduanya saat kedua data tersebut diproses bisa keduanya diproses dengan kemampuan dan efisiensi yang tinggi. Lalu yang ketiga, data tidak terstruktur Xshop. Untuk menyimpan data tidak terstruktur, Xshop memilih menggunakan NoSQL database. Ini juga menawarkan keuntungan signifikan dibandingkan dengan basis data relasional yang secara tradisional digunakan sebelumnya. Dengan tidak memerlukan skema tertentu, sangat mudah untuk menangani data tidak terstruktur dan kompleks, baik itu teks, gambar, ataupun data feedback umpan balik dari pelanggan. Kita dapat memodifikasi data dengan mudah tanpa batasan yang ketat. Selain itu, NoSQL memang dirancang untuk skalabilitas horizontal, memungkinkan Xshop untuk bisa menambah banyak server dalam mendukung perkembangan data secara efisien. Performa pada NoSQL database, terutama saat menangani query cepat dan data tidak struktur, menjadikan pilihan Xshop dalam menggunakan NoSQL sangatlah tepat dalam menganalisis data yang kompleks pada perusahaan Isomancer. Karena Xshop adalah perusahaan Isomancer. Itu tadi adalah video penjelasan saya tentang jawaban-jawaban yang ada pada UTS. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.